antara pukul 9 sampai pukul 1 itu, Pak. Kan ini juga kebanyakan teman-teman yang hadir itu kan operator, jadi mereka enggak pegang kelas, Pak. Tapi kan tidak semuanya operator. Oke. Kalau sekarang kan lagi ulangan juga, Pak. Biasanya kalau ada konsultasi seperti ini, biasanya loh, kalau di tempat saya diwakil kelasnya ditunggu sama guru bidang studi yang tidak pegang kelas itu. Kalau menurut Mas Septian, kira-kira jam berapa Mas anaknya? Saya sebenarnya menyesuaikan siang habis duhur bisa. Iya, jam 12 sampai jam 1 itu. Jam 12 sampai jam 1. Jadinya mungkin nggak lama-lama. Jadinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti di grup kan juga kami juga kesusahan untuk menjawab satu persatu. Sehingga mungkin dengan banyak pertanyaan yang masuk itu mungkin bisa dijawab dengan sesi-sesi seperti ini. Begitu Pak Nura. Ya boleh Pak, itu Pak, pukul 12 sampai pukul 1 sedengan. Iya, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggih. Betul. Tidak harus setiap hari, enggak. Ya mungkin seminggu 2 kali. Nanti via grup kita gitu. Jujur memang kita terbatas jumlahnya. Artinya pengelola ini, alhamdulillah saya sudah bertambah energinya. Yang dulu cuma berdua saja dengan Mbak Arum, sekarang kami sudah bertambah lagi, ada Pak Septian gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada penambahan energi bagi kami. Ini teman-teman tapi juga sama saja Pak Nura, kita juga kami memang grupnya mungkin yang Bapak Ibu grupnya cuma 1, tapi di kami memang kami mengkoordinasikan 3 grup karena SD ini berjumlah 450-an, sehingga ada 2 grup SD dan 1 grup untuk SMP. Jadinya sangat mohon maaf sekali jika responnya juga lambat karena pertanyaan-pertanyaan masuk itu sangat banyak, sehingga kami kewalahan. Akhirnya Pak Nura menginisiasi ini, jadinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama itu mungkin bisa terjawab di sesi-sesi seperti ini. Sudah berapa orang ini Mas kira-kira? Sebentar sampai saya share juga di grup, barangkali banyak yang gabung mungkin agak lupa terkait waktunya. Gini aja, tema kali ini kita nanti akan coba praktekkan satu relawan gitu ya, yang nanti siapa nyoba untuk SKP-nya, atau mungkin ini masih bertambah terus ini. Pak Septian udah siap anunya Pak? Aplikasinya Pak? Aplikasi sudah siap Pak Nura. Okay.
Apa? Nggak apa-apa. Ibu Ayu Nastiti, Ibu Yeni Unwati. Ibu Yeni dari SD mana, Bu? Masih mute Bu Yeni. Mic-nya masih SDN Gapeng 2 Bapak, Kecamatan Krian. Oke, Kecamatan Krian. Bapak Ibu sekalian, makasih. Sambil nunggu yang lain, sebenarnya kita ingin berencana ngundang kembali secara offline. Tapi saya tahu kalau ngundang secara offline masih tidak semuanya bisa kami fasilitasi, kalau 400 dan sebagainya itu. Saya berpikir kalau kami akan mengundang 2 orang fasilitator sekolah yang menjadi koordinator, yang menjadi artinya di setiap kecamatan itu kita undang 2, dan setiap teman-teman tadi itu mari kita berbagi ya, kalau pemahaman, pengetahuan kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi 2 orang itu, namanya Sidoarjo 2 orang, Porong 2 orang, Krian 2 orang. Nanti kita undang ke sini, masih ada 36 lah gambarannya itu. Kalau 2 sesi saya pikir masih cukup. 18 orang pagi, 18 orang siang. Nanti kita akan diskusi di sini beberapa hal terkait penyusunan SKP dan sebagainya. Secara offline kita susun bareng-bareng gitu. Tapi untuk 2 orang tadi itu ya harus mampu memberikan itu, mengajarkan itu ke teman-teman yang lain yang ada di sana. Artinya di dalam grup itu jujur kami itu tidak mampu mengelola jawaban secara cepat karena kami cuma berdua dengan tugas yang begitu banyak. Maka tolong bantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin teman-teman yang sudah paham bisa membantu yang lain, nggak apa-apa kan gitu. Jadi forum ini, grup ini kita gunakan sebagai proses untuk menginformasikan terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang berhubungan dengan SKP. Saya tahu SKP ini akan jadi beban jika kita tidak paham. Tetapi SKP ini akan menjadi bagian dari proses pencukupan atau mencukupi administrasi kepegawaian kita. Saya rasa itu. Ini sudah berapa orang, Mas? 63 Pak Nura. Oke. 56 di sini. Ada yang keluar, tak? Plus 64 plus kita Pak Nura. Oke. Oke. Oh ya Pak Nura, banyak yang bertanya ini teman-teman dari SD dan SMP grupnya, kapan batas akhir tagging, batas akhir entry RRM. Nah ini teman-teman banyak bertanya. Dan bagaimana jika data-data guru tidak ada atau data kepala sekolahnya pensiun dan PLT. Nah ini Pak Nura, ya di grup yang saya pantau seperti itu. Ya betul.
Bentar, saya sambil ngerekam ya. Oke, kami berharap sebenarnya tagging itu, karena tagging itu minggu ini itu saya berharap tidak ada kendala, dan harapan kami hari Rabu ke depan itu saya pikir semua SKP yang sudah bisa dimasukkan, yang sudah tagging juga sudah bisa dimasukkan. Harapan kami seperti itu. Artinya minggu depan ini sudah clear, teman-teman yang sudah tertagging sudah memasukkan RRM-nya, minimal perencanaannya sudah. Untuk rencana aksinya belum, nggak apa-apa, kita bertahap dulu. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa tertagging, itu kan sudah ada Google Form-nya untuk nama-nama PNS yang belum masuk di dalam taggingan tersebut, maka akan kita proses pada tahapan selanjutnya. Jadi harapan kami minggu ini atau paling lambat minggu depan lah, harapan kami itu semuanya sudah tertagging, karena jujur saja minggu ini kami berpikir energi kita akan kita fokuskan di mana, di teman-teman guru. Minggu depan kita sudah bergeser ke pengawas Dhamma DPK sambil mantau di situ. Lalu secara paralel kita juga akan ke dinas, sudah bergeser ke situ. Tapi saya tidak akan melepas proses ini. Teman-teman saya yakin masih butuh bimbingan, dukungan proses ini. Bagi yang kurang-kurang pasti akan terus kita akan dukung. Intinya jangan dibuat gaduh, resah. Ibu-ibu guru itu usianya mungkin banyak yang sudah sepuh. Kita yang masih muda mengikhtiarkan proses ini, mudah-mudahan menjadi lebih baik, tapi jangan buat kegaduhan lebih gitu, harapan kami. Ayo sama-sama punya tanggung jawab, saling bantu-membantu, bahu-membahu menyelesaikan proses ini. Kepala sekolah punya kewajiban, pencapaiannya adalah 100% SKP pada sekolah yang diampu, sedangkan pengawas juga gitu, memastikan bahwa SKP pada sekolah-sekolah yang diampu itu posisinya juga sudah tersusun secara tertib dan sesuai ketentuan. Ini masih bertambah terus. Oke, kita coba langsung aja ya kalau gitu. Sambil jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bersama-sama sedikit untuk diskusi, menyampaikan beberapa pemahaman terkait poin-poin yang kiranya mungkin bisa kita sepakati bersama, kita jadikan acuan bersama untuk terselesainya SKP tiap-tiap sekolah. Ini sudah sekitar 83
89. Oke. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah satu, kami berharap bahwa pelaksanaan SKP ini bisa kita selesaikan segera. Kita tidak terlalu banyak menunggu karena aplikasi juga mulai dijalankan. Saya khawatir kalau ini tidak segera kita laksanakan akan benturan dengan teman-teman dinas yang juga nanti akan kita lakukan proses penginputan dan sebagainya. Maka mari kita sama-sama untuk menyelesaikan proses ini. Jika ada kesulitan atau apa, mari kita sama-sama diskusikan dalam forum-forum ini. Kami akan mencoba untuk melakukan proses, baik itu melalui grup, ataupun melalui proses online seperti ini, ya, dan juga melalui proses offline nanti. Tetapi untuk offline kita mari sama-sama sepakati tiap korwil, tiap koordinator wilayah. Jadi saya tahu di kecamatan itu ada banyak sekolah ya, dan setiap sekolah itu banyak koordinator atau fasilitator sekolah. Dalam fasilitator sekolah tersebut, maka mari kita sama-sama memilih salah satu atau dua orang lah, kameranya dua orang yang nanti kita akan list, kita buatkan, Mas Septian nanti bisa buatkan nanti ya, list siapa perwakilan yang akan ditunjuk di antara kita, di antara grup ini yang mewakili Kecamatan Sidoarjo nanti untuk offline dan gitu. Nah, tugasnya yang offline itu apa? Belajar di sini, kami bimbing, dan nanti seluruh pertanyaan juga kami akan coba diskusikan bersama, lalu berbagi. Tugasnya adalah membantu teman-temannya yang lain yang ada di sekolah-sekolah lain yang ada di korwilnya di Sidoarjo, yang nanti bertugas untuk membantu yang teman-temannya di Sidoarjo. Terus untuk yang Sukodono juga gitu, dua orang tadi itu nanti kita coba kita belajar bersama, menyelesaikan bersama permasalahan-permasalahan apa saja, nanti kita akan selesaikan itu dengan saling membantu di grup-grup ataupun di proses-proses yang lain seperti itu. Ini masih terus bertambah ini. Oke, itu poin-poinnya, dan ada beberapa pentahapan yang harus kita coba lalui ya dalam beberapa proses implementasi ini, yaitu pertama, pastikan tahu OPD tersebut, sekolah tersebut, siapa yang ada sebagai fasilitator kinerja di sekolah tersebut. Saya yakin Bapak Ibu adalah fasilitatornya. Kalau umpamanya tidak, ya berarti kan bukan dari proses ini semua. Selanjutnya, setelah itu pohon kinerjanya dicek kembali. Setelah pohon kinerjanya dicek, maka lakukan pengecekan atas RRM kepala sekolah dan RRM-nya guru. RRM-nya kepala sekolah itu yang di-tagging apa saja. RRM-nya sekolah yang di-tagging apa saja, itu dicek. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang di rumah posisinya mengikuti acara ini dan kiranya mungkin pakaiannya atau apa atau posisinya kurang pas, bisa menutup videonya ya.
nggak usah dibuka videonya, nggak apa-apa. Kalau posisinya sekiranya ini sekedar saling mengingatkan ya, etikanya. Kemarin posisinya ada yang dasteran, kemarin terus lagi nyusui anaknya, kan nggak enak, Mas, posisi terlihat di sini. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Oke, poin-poin itu yang harus diperhatikan. Pohon kinerjanya sudah, RRM guru, RRM kepala sekolah dicek kembali. Lalu setelah itu Bapak Ibu men-tagging pohon kinerjanya kepala sekolah. Apa-apa saja pohon kinerja yang di-tagging untuk kepala sekolah, nama-namanya dibagikan. Contoh, kepala sekolah, maka outcome puncak sekolah itu akan ditaggingkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya pada dahan yang kedua, mungkin seperti atau dahan yang pertama atau kedua, yang itu sesuai yang ada di RRM itulah ditaggingkan seperti itu. Mungkin bisa dicoba dipraktekkan. Salah satu di antara kita yang sudah siap mungkin bisa share screen SKP-nya. Monggo. Saya berikan kesempatan, langsung monggo. Pak Rizal bisa? Pak Rizal Permana? Dari handphone ya? Oke, Pak Rizal, Pak Ibu Elsa dari handphone itu. Saya dari HP, Pak, mohon maaf. Iya. Yang dari laptop? Monggo Bapak Ibu yang pakai laptop bisa langsung share sekalian, monggo dibantu sama Pak Nura dan kami. Beberapa catatan adalah ada catatan tulisan atasan masih kosong seperti itu. Apa langkahnya kan gitu. Jika atasan masih kosong maka di close saja untuk sementara, Pak, disilang itu di close, nggak apa-apa, semuanya sampaikan, loh Pak, atasan saya masih kosong dan sebagainya. Itu memang ada beberapa poin yang belum kami selesaikan. Artinya contoh, masih ada beberapa pegawai yang mengingatkan kepada kami untuk kita masukkan. Contoh JPNS itu kan belum masuk di proses ini semua. P3K juga belum masuk ke ini semua gitu. Terus Pak, untuk RRM-nya teman-teman selain itu Pak, Nyon Sewu, RRM-nya penjaga, RRM-nya TU dan RRM-nya yang lain seperti apa? Sedang kami siapkan satu persatu. Kita kerjakan apa yang bisa aja dulu. Nanti selanjutnya kita akan terus berkomunikasi. Mudah-mudahan proses demi proses bisa kita selesaikan. Akhir tahun semua PNS, semua P3K punya SKP dan ke depan tidak ada yang namanya sengketa atas administrasi kepegawaian. Saya rasa itu kami mohon bisa dipahami. Mohon maaf Pak Nura. Saya dari SMP 3 Taman. Saya mau tanya ini yang pertama, untuk kepala sekolah saya belum ada nama kepala sekolah. Kemudian yang kedua, untuk RRM kepala sekolah dan RRM guru apakah sudah ada? Itu aja Pak Nura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRM kepala sekolah sama RRM guru sudah ada. Mungkin Pak Septian bisa membantu jawab. Mungkin Tadi sampun Pak. Kalau tidak salah Pak Toli kemarin memang usulan baru dan masuk grupnya mungkin agak belakang, sehingga nanti kita siapkan link lagi. Jadinya kita nanti akan share secara berulang hal-hal apa saja seperti link-link video tutorialnya sama link untuk download RRM-nya nanti kita share kembali. Oh ya, terima kasih Pak. Maksud saya itu gini, Bapak Ibu, kita di sini kan cari solusi ya, cari solusi terbaik. Kami itu cuma bertiga. Kalau memang ada temennya di grup itu tanya, pertanyaannya itu sudah dijawab, maka teman-teman yang masuk duluan dalam grup dan paham, maka ayo kita bantu jawab. Contoh, Pak,
cara tagging gimana? Nah, cara tagging gimana gitu. Ayo yang bisa ikut jawab, bantu. Kan gitu. Cara menghapus gimana kan gitu. Gitu. Kami berharap tidak ada pohon yang terhapus. Itu hati-hati ya. Pohon jangan sampai terhapus. Kalau namanya nggak apa-apa gitu. Cara masuknya kok berulang-ulang. Ya, ada beberapa kondisi yang posisinya perencanaan diklik kembali lagi. Perencanaan diklik kembali lagi. Itu memang ada beberapa kondisi yang di situ butuh data keamanan. Nah, kalau sudah bisa masuk beberapa kali maka cenderung akan mudah untuk masuk. Tapi kalau pertama kali masuk biasanya memang akan beberapa kali terulang. Seperti itu. Nah, kita coba kalau gitu Pak Septian yang aja, monggo yang share screen. Nanti salah satu di antara kita yang kita coba untuk jadi sukarelawan. Monggo. Okay. Kita coba yang kemarin aja Pak Nurang, yang sudah tersave user passwordnya. Kemarin kita mau izin ke Bu Vita. Sebentar saya coba share screen sebentar. Nah, ini suatu contoh punyanya Bu Vita. Sebentar, masih proses nih. Sudah nampak atau belum? Alhamdulillah, sampun. Sudah, Pak. Nah, di sini pada saat pertama kali login mungkin ada 2 notifikasi. Yang pertama sertifikat PBJ mungkin muncul kotak besar gitu, ya. Sertifikat PBJ itu Bapak Ibu, sertifikat pengadaan barang jasa. Itu lebih banyaknya di teman-teman dinas. Kalaupun Bapak Ibu guru yang sudah punya sertifikat pengadaan barang jasa, silakan diisi dan di-upload foto sertifikatnya. Jika tidak memiliki, silakan diisi tidak punya dan disimpan biar tidak muncul terus-terusan. Tuh. Yang kedua, seperti yang dijelaskan Bapak Nura tadi, terkait muncul atasan Anda masih kosong, dicek di bawah gini, kepala dinasnya juga masih kosong. Untuk sementara, itu lagi kami proses untuk di sistem. Intinya sementara, monggo diklik, disilang aja, langsung masuk ke perencanaan kinerja. Bentar, saya tambahkan Pak. Oke, siap. Kita coba keluar tidak menggunakan punyanya Bu Vita. Monggo. Kalau ini silang, kita coba keluar tidak Monggo, menggunakan. barangkali relawan nanti langsung kita praktekkan. Log out aja, kita coba gitu. Monggo, yang mau dicoba untuk sekolahnya barangkali. Contoh Bu Mima Istiadah itu, ayo coba. Bu siapa? Iya, Pak. Oke, Bu Mima dari SD mana Bu? SDN Betro, Pak. Oke, betul. Ayo coba Bu, ini Bu, NIP-nya Bu. 1985 19. 0209 Oke. 2010 012 01 2026. 026. G. Oke. Passwordnya Sami? G Sami. Perhatikan di sini saya sampaikan juga ya. Ketika ada gambar seperti ini, ya, maka pastikan penjenengan itu punya atau tidak. Pertanyaannya gitu. Ini mengingatkan kita apakah Anda memiliki sertifikat PBJ atau tidak. Jika Anda memiliki sertifikat PBJ, mungkin singkatannya mungkin Pak Nura. salam. Mungkin singkatannya PBJ. Oke. Guru nggih. Sebentar ini. Jika Anda mempunyai sertifikat PBJ itu sertifikat pengadaan barang dan jasa. Ini adalah beberapa kondisi syarat untuk melakukan proses pengadaan barang jasa. Biasanya ada di para pejabat itu ada. Gitu. Saya kebetulan punya gitu. Beberapa itu ada yang lulus, ada yang banyak yang tidak lulus. Nah ini posisinya sudah punya atau tidak? Pertanyaannya adalah kalau
sudah punya. Sebentar. Kalau sudah punya, maka tinggal dilakukan pilih punya atau tidak dan sebagainya. Jika tidak punya, maka dipilih, Mas. Itu, Mas. Ibu? Oke. Dipilih. Tidak punya ya? Tidak punya. Tidak. Gitu. Tidak. Jika tidak, maka langsung disimpan, tidak akan keluar lagi nanti. Oh ya. Biasanya guru itu tidak punya. Iya, tidak Untuk punya. yang kedua ini terkait atasan Anda kosong segera informasikan kepada admin BKD, ini abaikan saja, ketik silang itu. Oke. Kita ulang lagi, kita keluar. Sebentar. Nipnya tadi nggak tak simpen nipnya tadi. Nggak apa-apa nanti, ibunya masih ada. Oke. 15. 85. Sebentar. Enggak. 19 berapa? 8. 85. 0209. Ini nggih. Oke, 026 belakangnya. Sudah nggak keluar lagi, yang keluar cuma satu itu dok. Atasan Anda kosong, maka ditutup. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, bisa Pak. Oke. Nanti kalau ada yang berkesempatan membuat anunya nggak apa-apa, membuat video kecil. Oke. Lanjut. Yang kedua, perhatikan kolom jabatan Anda. Sebentar. Sebelah kiri atas. Oke, di situ itu adalah kolom di mana jabatannya itu jika punya satu jabatan definitif maka muncul satu. Jika lebih dari satu, contoh ibu adalah kepala sekolah A dan juga kepala sekolah B, maka di situ muncul harusnya 2 jabatan. Nggih, paham nggih? Nggih. Seperti itu. Buat SKP-nya karena beda sekolah, maka nanti buat SKP-nya 2. Sebagai definitifnya, sebagai jabatan PLT-nya, seperti itu. Nah, karena ibu guru, maka sudah tidak menghiraukan masalah itu. Sampai sini clear ya? Ya, jelas Pak. Jelas. Yang kedua, terkait UPT-nya atau sekolahnya Bu, dicek kembali Bu, itu nanti jadi catatan-catatan apakah nama dan itu sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, nanti kita komunikasikan pelan-pelan, kita perbaiki pelan-pelan. Tapi tidak prinsip Bu, sementara kita ya apa carane nyusun SKP-nya dulu. Nah, yang kedua adalah penjenengan sebagai fasilitator sekolah Bu, atau koordinator UPD, Betul? Betul Pak. Betul. Maka mari kita masuk ke perencanaan kinerja. Klik. Di situ. Oke. Mohon tunggu. Oke. Nah, seperti ini nggak masalah. Jadi diulang kembali lagi 1 kali lagi atau 2 kali lagi nggak apa-apa. Mohon sabar. Ini udah masuk, ya. Seperti itu. Sebenarnya mengapa proses itu terjadi? Karena sesungguhnya sistem lagi melakukan proses hash, pengkodifikasian data jenengan untuk dicari, karena datanya itu posisinya masih butuh waktu, maka jika itu dipercepat dan sebagainya, maka munculnya diulang kembali kan gitu. Sampai sini bisa di-clear Bu? Bisa Pak. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain ketika masuk perencanaan kerja terus diulang, dimasukkan, itu ada faktor-faktor yang lain yang memang harus disiapkan, yaitu pertama jaringan. Jaringannya itu juga harus pas seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan, disempurnakan aplikasi ini dengan Amin. Lanjut, setelah penjenengan itu perhatikan role yang ada di sebelah kiri kanan atas itu role ini penjenengan itu sebagai individu dan sebagai
koordinator, kan gitu nggih. Koordinator OPD yang saya maksud ini bukanlah orang yang luar biasa hebat, enggak. Artinya ini adalah orang-orang yang terpilih untuk berjihad. Oke, orang-orang yang terpilih untuk apa sih? Untuk menjadi fasilitator sekolah. Orang-orang yang terpilih itu bukan berarti orang yang hebat karena kehebatan, tapi karena kita dimampukan. Mampu untuk apa? Untuk memfasilitasi proses ini semua. Oke, karena saya tahu kalau semuanya peran ini dilakukan oleh semua individu, gak karu-karuan tambah rusak kabeh. Maka dipilih salah satu yang dianggap mampu. Kepala sekolah boleh Pak jadi koordinator OPD, boleh sebenarnya. Tapi silakan dipilih salah satu, boleh. Oke, koordinator OPD. Tugasnya koordinator OPD ini apa? Pertanyaannya. Tugasnya koordinator OPD ini adalah memfasilitasi keputusan-keputusan dialog kinerja untuk memasukkan proses itu ke dalam aplikasi dengan cara melakukan proses tagging, kan gitu. Ketika sudah muncul di situ load dashboard, diklik load dashboard itu diklik yang pertama, oke, akan muncul UPT-nya, UPT Betro, betul? Iya betul Pak. Oke. Di situ terlihat ada sejumlah pegawai sebanyak 11. Sebanyak berapa pegawai Pak? Bu? Iya, harusnya 10 Pak. Itu yang satu sudah tidak di SD kami. Betul, nggak apa-apa. Ini adalah data tahun 2011 yang dengan proses seperti ini kita akan melakukan rekonsiliasi data secara baik. Contoh, oke, mari kita taggingkan. Yang ini sudah di tagging 10 sudah di tagging, Oke. Ya. Siapa saja yang sudah di tagging, kita klik. Oke. Ini Pak Trunojoyo, Pak Trunojoyo. Oke. Nah, ini ada dua, Pak Trunojoyo sebagai Betro dan juga Pak Trunojoyo sebagai UPT Banjarkemuning. Dulunya di Banjarkemuning Pak, kemudian mutasi ke SD Betro, pindah gitu loh Pak. Oke, ini yang perlu dikomunikasikan nanti. Yang nanti ini menjadi dua itu berarti di sana masih tertagging gitu tak? Nggih, yang di Banjarkemuning masih tertagging. Karena Banjarkemuning kepala sekolah lama, Pak. Harusnya di Banjarkemuning Bu Yesi sudah diganti. Ya, harusnya Bu Yesi yang di Banjarkemuning. Oke, itu berarti kan poin-poin yang ini nanti jadi catatan sampean, catatan saya untuk dilaporkan ke kami terkait satu PNS tertagging 2. Kalau sama-sama definitif itu nggak mungkin. Yang satu sebagai definitifnya, yang satu sebagai PLT-nya boleh. Ya ini definitif Pak yang di SD Betro. Yang di Banjarkemuning sudah dilepas, sudah buatan di Banjarkemuning. Oke, ini contoh ya, nggak apa-apa. Sampai ke bawah, close Mas. Oke, close. Ulangi lagi Mas, tadi Mas, ulangi lagi. Oke. Klik. Oke. Yang di atas itu ada copy Excel CSV itu kalau menjenengan download pakai Excel bisa ya. Excel seperti itu klik, maka datanya akan muncul. Ini loh yang sudah saya tagging kan gitu. Keluarlah data itu, menjadi data Excel. Bisa Bu, paham Bisa. Close seperti itu. Sedangkan yang belum tertagging itu, nah nama ini orangnya kenapa? Pertanyaannya gitu. Apakah dia itu pensiun, meninggal, ataukah mutasi? Mutasi Pak. Mutasi. Nah ini nanti tetap kita buatkan, dilaporkan kepada kami. Gak usah kesusu, yang penting sekarang adalah penjenengan sudah melakukan tagging atas 10 orang yang definitif tadi. Itu adalah langkahnya. Close. Yang ini nanti dilaporkan bertahap. Sekarang kita lihat pohon kinerjanya. Ini tapi belum saya tagging semuanya Pak, masih yang pokok sesuai RRM saja. Nggak apa-apa. Yang tambahan belum. Nggak apa-apa. Tambahan nggak usah dulu Bu. Nanti kita akan berikan RRM-nya untuk tambahan, nanti penjen bisa pilih
bisa menambahkan pada masing-masing peran yang ada. Nggih, Pak. Memang menunggu itu saya, Pak. Nggih, nggak apa-apa. Nggih, perhatikan di situ, sampai situ oke. Kami tahu ada beberapa kondisi yang agak lama proses tagging ini, jika penjenengan satu persatu. Tapi contoh dahan yang nomor 2 gitu. Maka penjenengan tagging 10 orangnya lagi. 1, Pak siapa, koma, Pak siapa, koma, Pak siapa, koma, sampai 10 orang itu baru dilakukan itu. Maka 10-10-nya langsung ke tagging jadi 1 kali proses. Nggih. Kemarin seperti itu. Nggih. Bu Mima, kalau sudah bisa tolong dibantu Bu Mima nggih untuk teman-teman yang lain di grup dan sebagainya, itu kalau ada pertanyaan atau apa yang kira-kiranya bisa dibantu ke jawab dan sebagainya itu. Oke, Pak. Siap. Masih banyak kekurangan dari aplikasi ini, iya. Tapi ini adalah ikhtiar kita bersama, mudah-mudahan kita pinter bareng. Mudah-mudahan dikasih keberkahan bareng. Mudah-mudahan dimudahkan dan ini menjadi proses kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Dari proses ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak, paham Pak. Paham. Pak Toti mungkin paham karena tidak jauh berbeda dengan yang kemarin sebenarnya. Tapi yang lainnya mungkin ada lagi sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Sabar Bu Mima, oke. Siapa yang bertanya, monggo? Saya, Pak. Oke, Bu Fatimatul Zahra. Untuk saya ini masih belum bisa tagging, Pak, karena untuk perencanaan kinerjanya saya belum bisa masuk. Dari kemarin sudah berkali-kali coding. Ini saya tunjukkan, Pak, ya. Seperti ini, Pak. Terus ini ketika ini kan ditutup, Pak, ya. Ketika diklik lagi malah jadi error nanti seperti ini. Itu bagaimana, Pak? Oke. Pak Septian, monggo dijawab, Pak. Oke, siap. Itu kemarin memang Bu Fatimatus kemarin konfirmasi ke kami, memang awalnya karena Bu Fatimatus Zahra ini kalau nggak salah mutasi Bu Fatim ya, dari kabupaten luar masuk ke Sidoarjo di akhir tahun 2021. Nah, ini kebetulan datanya memang tidak muncul. Kemarin kami daftarkan, ternyata ada sedikit kendala. Ini lagi di analisis sama programmernya terkait datanya Bu Fatimatus Zahra. Gini aja kalau gitu, Bu Fatimatus Zahra, Bu Fatimatus Zahra nanti yang tahap kedua, tolong dikoordinasikan sama di sekolahnya, kira-kira siapa NIP yang bisa digunakan, karena jujur saja gini, ini masih ada beberapa pegawai yang belum kita masukkan ke aplikasi ini, nggak apa-apa, kita nanti akan proses bertahap. Tahap pertama, mari kita selesaikan, tahap kedua, mari kita bantu yang belum masuk, termasuk Bu Fatimatus Zahra ini kan karena proses mutasinya itu akhir tahun 2021 mungkin sedangkan SKP-nya kemarin itu yang ditarik untuk dijadikan proses ini, aplikasi ini itu data Bu Fatimatus Zahra masih belum masuk secara sempurna karena harus ada pengkodean data jabatan dan beberapa data yang lain yang harus disesuaikan, kan gitu. Karena SKP lama ke SKP baru itu ternyata memang secara digitalisasi itu ada beberapa perbedaan. Maka kalau boleh sampean Bu Fatimatus Zahra itu berkoordinasi sama kepala sekolah menggunakan nama siapa lagi yang lain yang bisa diusulkan kepada Pak Septian. Oh iya, Pak. Diusulkan ke Pak Septian untuk namanya bisa menggantikan namanya NIP-nya Bu Fatimatus Zahra.
Tapi tolong dibantu sama-sama, ayo nggih. Gitu. Seperti itu. Bisa Bu nggih? Nggih, ya Pak. Supaya teman-temannya nggak terkendala. Nanti untuk penjenengan akan tetap kami dampingi untuk kita selesaikan yang kurang-kurang yang belum masuk itu. Di tahap kedua. Tahap 1 kita selesaikan dulu. Kita semuanya selesaikan dulu untuk bisa masukkan itu. Kalau nggak tahu gitu kan kita nggak tahu bugs-nya di mana. Iya. Kalau nggak memulai gitu. Nggih, bisa nggih? Nggih, siap Pak. Nggih, siap. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak Nura. Nggih, dengan Saya Pak mau tanya. Nggih, saya Bu Khori. Oh, nggih, siap Bu Khairi. Nggih. Untuk di sekolah saya, untuk kepala sekolah masih belum bisa tertagging Pak. Soalnya kan PLT dan datanya belum masuk di apa namanya di SKP itu. Itu enggak apa-apa. Tapi yang lain bisa Bu, nggih? Iya Pak, yang lain bisa. Oke. Nggih, untuk yang belum masuk nanti kita masukkan setelah proses ini selesai nggih. Enggak apa-apa. Bertahap. Nggih. Tanya segini Pak, mau tanya lagi. Kalau soal tahun kemarin kan SKP itu kalau kepala sekolah PLT kan enggak usah dikerjakan di sekolah pusat. Untuk yang sekarang tetap dikerjakan dua-duanya Pak nggih. Betul, dikerjakan dua-duanya. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Selamat sore Pak. Sebentar, saya lanjutkan jawabannya. Ini nanti kepala sekolah PLT tetap mengerjakan SKP, punya tanggung jawab sebagai kepala sekolah pada PLT itu. Akan tetapi pencapaian-pencapaiannya nanti perlu diperhatikan untuk yang digunakan sebagai proses kenaikan pangkat akan menggunakan yang definitifnya, sedangkan PLT-nya nanti akan menjadi acuan tambahan saja dalam proses pertimbangan penilaian. Terima kasih. Oke, lanjut. Moga pertanyaannya selanjutnya. Masih ada 15 menit waktu lagi. Saya itu Pak mau tanya ke Bu Mima. Ini kebetulan saya punya kenalan satu guru di SD Betro. Kok tadi sekilas saya lihat kok belum masuk di tagging gitu loh. Nama yang bersangkutan kalau tidak salah Bu Sri Jayanti Bu Mima. G, nanti kita lihat Bu G. Itu sudah di bawah kan, tidak digeser ke bawah tadi sama. Nggih. Terima kasih. Nanti dilihat lagi Bu G. G, lanjut. Ada lagi? Mohon izin Bapak, saya Bu Erma dari Bolong Bendo ingin menanyakan untuk sampai saat ini untuk penjaga masih itu nggih belum masuk tagging di yang sekarang ya Pak? G, kami siapkan Bu. Ini nanti Pak Septian masih harus kerja keras. Jadi ayo sama-sama kita akan siapkan yang lainnya. G. Kalau ada di grup ada pertanyaan dan sebagainya, nanti kita bantu saling jawab Bu. G. Nggih Pak. G. Untuk poin itu memang masih belum. Mari kita tenangkan teman-teman yang lain yang belum masuk dan sebagainya itu untuk kita selesaikan di tahap yang kedua. Tahap yang pertama kita selesaikan dulu itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Pak. Bertanya Pak. G, monggo. Sebenarnya permasalahan di sekolah saya sekilas sama dengan Bu Khori tadi. Jadi kepala sekolah saya itu belum masuk di data di sekolah saya. Untuk masuk di SKP-nya beliau juga enggak bisa Pak. Jadi masukkan NIP juga enggak bisa Pak. Napa cukup yang mengisi Excel kemarin terus dikirim di alamat yang dikirim di grup kemarin, napa cukup sampai di situ saja Pak? Sekian. Terima kasih Pak. Gini ngeten. Untuk yang tidak bisa login, tolong data nama-namanya kita siapkan, kita data. Mamanya nyun sewu, ada 10 orang yang nggak bisa masuk 2, maka 2 orang itu datanya kita siapkan untuk kita informasikan di form yang telah disiapkan oleh Pak Septian, supaya Pak Septian bisa menindaklanjuti nama-nama tersebut, dan nanti nama-nama yang sudah ditindaklanjuti bisa di-share, oh sudah ditindaklanjuti sama Pak Septian, belum, dan sebagainya bisa dicek lagi kan gitu.
Itu, ngaten nggih? Nggih, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Kurang berapa menit ini ya? Kurang 12 menit atau ya. Perhatikan di sini langkah selanjutnya adalah melakukan tagging. Proses tagging ini untuk mengetahui ke atas Mas, ke atas. Oke, lihat di sini ada tampilan pegawai. Tampilkan pegawai ini kalau diklik maka mana-mana saja dahan yang sudah di tagging atau belum di tagging kelihatan. Untuk sekolah itu memang agak lambat dikit karena apa? Karena satu pohon dipecah lagi menjadi 400 hampir 500 sekian sekolah yang di situ prosesnya harus memasukkan lagi bawahnya di bawahnya. Ini yang memang kendala di kami, jaringan dan sebagainya. Mohon maaf, tapi itu akan menjadi PR kami ya. Secara umum tidak ada kendala sebenarnya. Lama ya Mas ya? Sebenarnya saya juga buka di laptop ini Pak, tapi saya tadi masuk Google Meet lewat laptop itu tidak diizinkan, video tidak diizinkan ngoten lho Pak. Saya di laptop bisa buka semua, ini sudah terlihat. Udah terlihat? Oke. Tapi ini tadi saya gabung Google Meet-nya melalui laptop tidak bisa. Terlalu banyak peserta. Kendalanya sama seperti teman-teman yang di grup itu. Oke. Enggak sih, ini hanya 101 ya. Saya kira enggak, kalau Google Meet itu 250, 200, 250 itu. Oke, ini loh udah kelihatan ini loh. Ya, oke. Nah, itu Pak. Mungkin komputernya Pak Septian jaluk ganti. Oke, terlihat di situ, bisa dibesarin Mas. Dibesarkan. Oke, di sini terlihat bahwa pendidikan berkualitas yang didukung UPT sekolah ini siapa yang mengampu? Nah, Pak Truno Joyo, Kepala Sekolah UPT Sdn Betro. Terus ini yang ditaggingkan ke pertama kan gitu. Jika ditambahkan mau nambah nyon sewu, ini hanya untuk kepala sekolah yang pertama itu, Caranya nambah taggingan atau apa? Caranya adalah dengan mengeklik tanda orang yang ada plusnya itu loh. Seperti itu. Lalu ditulis nama-nama yang ada. Itu. Seperti itu. Pak Truno Joyo diklik, kalau sudah dimasukkan tidak bisa. Kenapa? Karena sudah masuk, sudah keluar. Contoh yang belum masuk tadi Bu siapa Bu? Bu Mima. Mima. Oh, yang tadi ya. Semuanya belum, Pak. Oke, seperti itu contohnya gitu. Bu Eka. Bu Eka yang tadi mutasi ke SD lain tadi, Pak. Ya, itu contohnya, contoh. Dimasukkan tinggal itu Bu Eka, mamanya Eka Mas, itu klik. Lagi Bu siapa lagi? Mima mamanya gitu. Mima gitu. Nah, contoh. Enggak bisa, Pak. Oh, ini yang kedua, Mas. Baik, Mas. Silang, Mas. Gak jadi, Mas. Terus gak jadi, Mas. Hapusan Bu Mima yang tadi itu. Yang Bu Eka tadi. Boten masuk kok, Pak. Apa? Boten masuk yang tadi. Nggak disimpan, oke, nggak disimpan. Jadi gambarannya seperti itu tadi. Tinggal ngeklik tanda plus orang tadi, dimasukkan nama-nama yang sesuai RRM-nya. RRM-nya. Coba Mas, RRM Mas, sampai buka Mas satu Mas. Ini sambil nunggu. RRM-nya kepala sekolah, cek. Bisa Mas. Kira-kira pertemuan kayak gini ini bermanfaat nggak sih untuk jenengan? Jika ini ya, maka kita akan agendakan nanti beberapa, tidak lama-lama ya.
Mantap Pak. Sangat bermanfaat. Menunggu lanjutannya. Bermanfaat sekali Pak. Bermanfaat menunggu kegiatan selanjutnya. Supaya gini, saya berpikir gini loh, berpikirnya gini, aplikasi ini itu kasihan teman-teman guru semuanya lah, kadang-kadang itu karena ketidakmampuannya terabaikan ini semua, akhirnya kepangkatan dan semuanya agak terkendala. Iya, kasihan. Oke, lanjut. Coba RRM-nya coba dilihat, Excel-nya Mas. Yang apa? Yang RRM-nya utang, yang Google Drive atau apa itu nggak apa? Pak Nora, mohon maaf sebelumnya. Ini tadi kan penjenengan mundur contoh yang di Bumima yang sudah tertagging oleh Bumima. Lah, ada sebagian teman-teman ini yang nyun sewu pemula sebagai koordinator UPD yang belum bisa memasukkan nama-nama teman-teman beliau yang satu sekolah. Kayaknya begitu Bapak. Makanya, saya tadi itu mau minta siapa yang belum, relawan mana yang belum, kan gitu. Iya. Silakan, kan gitu kita cobakan, maksudnya saya gitu. Tadi yang di bawah belum tertagging Pak, bisa untuk dicoba. Pak, ya, yang itu aja Pak, yang dibuat contoh yang sekretariat itu aja Pak. Habis ini. Itu kan ini belum tertagging semua gini, Mas. Kalau dibesarin Mas, ini Mas RRM Mas. Ya. Ini RRM kepala sekolah. Ya, saya sudah. Dibuka dulu Mas, dibesarin Mas. Kepala sekolah itu yang di tagging, perhatikan yang sebelah itu, sebelah kiri. Apa aja untuk kepala sekolah yang di tagging itu, yang warna kuning itu ya. Pendidikan berkualitas yang dukung UPT sekolah, satu, itu. Terus bawahnya lagi, pendidikan, apa itu? Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Dua itu aja yang untuk kepala sekolah. Sementara loh, nanti kelanjutannya ada terkait manajerialnya nanti. Poin 2 ini akan menjadi poin yang ditaggingkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sampai sini paham? Yes, paham. Di pohonnya nanti pohon pertama sama pohon kedua. Pohon pertama dan pohon kedua. Pak Tinus. Pak Tinus Idin. Tinus Hermawan. Pak Tinus, posisinya sampean sudah selesai apa belum men-tagging teman-teman di sekolah? Alhamdulillah sudah. Oke, kalau alhamdulillah sudah, berarti saya berharap teman-teman yang sudah men-tagging minggu ini clear untuk SKP-nya Pak Nggih. Nggih, insya Allah Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipandu, ojo dicul-culno nyun sewu ngene. Kalau nyun sewu Pak, saya berharap jikalau penjenengan dimintai bantuan Bapak Ibu yang nyun sewu, Bapak Ibu yang tidak bisa ngetik sama sekali nyun sewu, bila ada di tempat jenengan ada Bapak Ibu yang nggak bisa ngetik sama sekali, tolong disampaikan kepala sekolahnya, jangan hanya pasrah nang Pak Tinus, Bu Wahidah, Bu Mima aja gitu. Artinya apa? Mereka diminta duduk, kalau toh diketikkan, terus disuruh ngecek. Ini loh, gitu loh. Disuruh baca kembali minimal gitu. Bu, ini datanya jenengan apakah sudah, tolong dicek. Gak ketok Mas, meripatku Mas, ngono gini dan sebagainya. Ya kalau di tempat saya insya Allah sudah seperti itu Pak. Sudah berjalan seperti itu. Kita saling kolaborasi, kerjasama untuk menyelesaikan setiap tugas yang dari BKD biar sama-sama amannya lah istilahnya. Terus kedua, kepala sekolah itu kemarin lihat itu ke kepala sekolah, lihat Mas ke atas Mas, yang SKP ya Pak Mas, yang kemarin itu. Bawahnya lagi, tersusunnya program bawahnya lagi Mas, sing terkait SKP. Tertib implementasinya, oke, klik, besarin Mas. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah,
diingatkan bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti disampaikan bahwa ada satu proses yang beliau harus mewujudkan rencana hasil kerja ini, yaitu tertib implementasi administrasi kepegawaian sekolah. Untuk sementara ini ada beberapa poin, yaitu prosentase, 1 poin dulu, nanti yang lainnya ada di bawah ya. Prosentase penyelesaian administrasi SKP sesuai ketentuan dan tepat waktu atas seluruh ASN di lingkungan sekolah. Berarti pekerjaan penyusunan ini tanggung jawabnya ada di kepala sekolah. Semua pegawai diharapkan mampu 100%. Nek panjenengan nyun sewu, aku tadi anak buahe, Pak Tinus tadi kepala sekolahnya. Pak Tinus dikasih tanggung jawab seperti itu, saya anak buahnya itu ternyata gak ngerjakno. Ya nggak apa-apa, tapi saya akan bermasalah dengan Pak Tinus. Nilainya Pak Tinus akan tidak 100%. Gara-gara saya nggak mengerjakan. Ya. Nah, pengawasnya di atas, pengawasnya juga nggak bisa 100%. Pengawasnya juga kekunci gitu juga. Pengawasnya di atas, sekolah-sekolahnya yang harus 100%, ada satu sekolah belum, berarti dia juga nggak 100%. Maka ini yang perlu diperhatikan kita semua. Ayo mari-mari semuanya, ojo sampai gak kegarap. Kasihan pimpinannya dan kasihan kita sendiri, sengketa data itu. Yang terjadi kemarin adalah pegawai itu gak ngerjakno, kepala sekolah diem saja, pengawasnya diem saja, ketika dia tidak bisa melakukan proses berkala dan sebagainya karena proses-proses tertentu, meminta-minta kebijakan dan sebagainya, tapi tidak mau tahu proses itu dilakukan atau tidak. Ini semua kita susun sebagai proses bersama tanggung renteng kewajiban ini. Saya rasa itu mungkin ya poin-poin yang perlu diperhatikan ya. Untuk kepala sekolah ada 2, ini yang perlu di tagging, yaitu pohon pertama dan pohon kedua. Sedangkan untuk guru yaitu pohon kedua dan ketiga. Untuk tambahan yang berhubungan dengan wali kelas, berhubungan dengan bla 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 yang lain, kami sedang siapkan nanti menambahkan. Pak, ngapunten, kalau yang untuk wali kelas, untuk guru SD kan semuanya wali kelas. Berarti semuanya dimasukkan wali kelas, ngoten Pak? Nanti masukkan semuanya gitu. Kita lihat dulu. Artinya kita gini, pohon ini nanti kita bahas bersama pengawas masalahnya dulu. Nah, nanti kalau memang sudah cocok semuanya, ya kita turunkan lagi ke jenengan untuk menambahkan mana-mana saja. Ini untuk penjaga, umpamanya. Tidak semua sekolah ada penjaga, ya nggak apa-apa kan gitu. Yang ada penjaganya dok itu. Yang PNS maupun P3K. Terus ada pertanyaan, Pak, yang P3K belum masuk Pak, gitu. Ya sabar, nama-namanya didata, nanti disampaikan ke Pak Septian. Formnya disiapkan Pak Septian. Gitu. Sampai sini, clear? Ini itu untuk yang P3K baru ya Pak ya? Yang tahap 1. P3K baru, P3K lama, pokoknya yang belum masuk, nama-namanya yang belum masuk, monggo diinformasikan. Maksudnya informasinya lewat Excel kemarin Pak ya? Gini Pak. Ya, menambahkan Pak Nora, bagi Bapak Ibu guru maupun data, mungkin apabila datanya belum ada, nggak perlu apa istilahnya, nggak perlu tergesa-gesa, kami tetap proses walaupun kita perlu waktu yang agak panjang karena memang kita harus entry satu persatu. Tetapi data guru yang sudah ada monggo silakan dilanjutkan sampai pengisian ini tadi. Datanya tetap kita tindak lanjuti, tapi nanti yang data guru yang baru nanti kami akan tampilkan monitoringnya yang sudah ditindaklanjuti SD mana saja, SMP mana saja. Nanti karena kita munculkan untuk bisa berproses, tetapi karena kami hanya satu, yang mengentrikan nanti saya, jadinya mohon maaf sekali jika nanti pada saat entry-nya prosesnya lama, karena memang harus pindah satu persatu dan terkadang ada permintaan-permintaan dari selain guru dan juga
kami juga yang mengakomodir sehingga dimaksimalkan data yang ada terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu guru yang datanya belum ada atau belum berpindah ke OPD yang baru tidak perlu panik karena data 100% nanti itu kita upayakan di tahun ini selesai. Jadinya enggak minggu ini harus 100% enggak, tetapi data yang mungkin sudah ada itu yang dimaksimalkan 100%-nya. Yang belum ada untuk tahap selanjutnya akan kami informasikan secara berkala itu. Tanya Pak, bentar, untuk saya dari SMP 3 Taman, Pak Toli, saya tolong sekali Pak, minta RRM KS dan RRM guru Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke Pak, kejenengan masuknya terakhir. Ya nanti teman-teman yang lain yang berbagi nggih. Ada di grup tadi kayaknya Bapak Sampun. Tapi kan Pak Totinya terlambat masuknya. Oke. Nanti dibantu kalau pertanyaan monggo Pak Toti nanti di grup nyampaikan pertanyaan itu atau bantu teman-teman mau dibantu kami itu. Kasihan Pak Septian. Begini Pak, mungkin saya punya usul ini Pak. Begini supaya istilahnya servernya tidak keberatan. Bagaimana kalau kita bagi misalkan kelompok taman itu berapa orang ngumpulnya di mana gitu, kelompok krian, kelompok gitu Pak. Ya gitu Pak, supaya nanti saya lihat servernya itu terlalu berat kayaknya. Betul Pak Toli. Itu misalkan kelompok taman ngumpulnya di mana gitu. Jadi nanti berbaginya di situ. Jadi setelah itu misalkan permasalahan yang ada di situ nanti kita sampaikan ke helpdesk-nya itu aja. Gini, gimana, Pak? Gini. Harapan kami satu. Yang pertama itu seduluran kabeh iki, Pak. Cici. Betul. Yang kedua, seduluran ini enggak selesai 1-2 minggu ini. Pikiran saya gitu. Kita bersaudara ini enggak sehari 2 hari ini, tapi akan berharap bisa sepanjang. Terus yang ketiga, kami akan melakukan proses pendampingan secara luring, artinya langsung datang ke sini, membawa laptop, 1 core wheel 2 orang. Kalau penjenengan di antara ini nanti itu Kecamatan Sukodono membuat grup sendiri, monggo. Kan gitu. Tapi kami juga harus adil. Nek memane kecamatan per kecamatan nanti sendiri-sendiri bingung nanti yang bagi ada 18 kecamatan kan gitu. Maka kami pun memfasilitasi ini menjadi 2 karena apa? Karena WA tidak menampung lebih dari 500 itu. Ternyata masih ada batasan dari WA. Kami buat Instagram, buat Telegram, ternyata tidak semuanya teman-teman siap Telegram. Maka itu kami menyiapkan 3 grup, yaitu grup SMP dan grup SD sebanyak 2. Di antara itu pun wis clear. Nah, untuk masalah aplikasi ini saya rasa masih mampu proses ini berjalan. Saya lihat, saya monitor masih memungkinkan. Nah, cuma ini kan tinggal input data kecil-kecil saja, bisa kok masih insya Allah. Memang untuk sekolah tagging itu yang paling berat. Untuk input nanti kan sudah masing-masing individu, jadi tidak berat gitu. Tagging ini adalah proses tagging ini adalah paling berat di antara proses-proses yang lain. Tapi kalau input data RRM ini per individu, jadi masuknya per NIP SKP-nya masing-masing, tidak melalui proses ini semua. Ngerjakannya nanti kita akan lakukan pertemuan kembali, tidak pada hari esok, tapi mungkin kita akan sampaikan kayaknya hari apa Mas? Terkait pengisian RRM gitu. Mungkin dia pengisian RRM kita Rabu ada kegiatan dengan Kominfo terkait penyempurnaan aplikasi. Nah, RRM-nya ini kan sudah siap. RRM sudah kita share, tinggal tata cara entry kalau nggak salah ya. Tata cara entry RRM. Nanti ada video-video yang lain
yang itu coba di-share kembali, Mas. Siap, besok. Siap, besok kita share video untuk pengisian RRM. Video-video kemarin yang itu kita coba share, mari kita pelajari bersama, lalu ada kesulitan, kita buat forum kayak gini lagi. Setuju, Pak? Setuju. Mungkin di ini minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk Steam Zoom atau Meet seperti ini, Pak. Saya berharap bisa seminggu minimal 2 kali lah jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bludak di grup, nggak apa-apa. Pertanyaan tetap disampaikan di grup, nggak apa-apa. Kalau Pak Nur Anda repot seminggu 2 kali, alhamdulillah. Artinya meskipun tidak saya sama Pak Septian kan bisa. Kalau saya sih repot memang. Tapi kalau jamnya nanti rencananya setelah zuhur ya jam 12 sampai jam 1 gitu. Ini nggak usah lama-lama. Lama-lama semuanya pada repot gitu. Masuknya mungkin setengah 12, kita tinggal sholat dan sebagainya. Saya berharap kita tidak terlalu lama karena Bapak Ibu yang ada di sekolah juga mungkin waktunya pulang ataupun yang sudah di rumah beraktivitas yang lain, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah menunjukkan waktu pukul 4:08. Poin-poin yang tadi mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan jenengan terkait tagging. Harapan kami kita bisa selesaikan dalam waktu minggu ini, terakhir minggu depan itu posisi semuanya tahap 1 bisa terselesaikan. Itu harapan kami. Untuk yang belum bisa di tagging, itu akan kami lakukan proses demi proses. Setidaknya adalah satu, bahwa akhir tahun ini semua PNS sudah punya SKP yang direalisasikan dan dinilai. Perhatikan bahwa penilaiannya nanti tidak ada angka. Penilaian nanti adalah proses pencapaian ekspektasi, baik, sangat baik, ataupun cukup. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Cukup nih? Nggih. Tambahan satu saja. Monggo Pak Septian. Pak Septian. Monggo Bapak Ibu sekedap sebetulnya apa yang didapat untuk hari ini, sebisa mungkin bisa ditularkan di grup yang ada sekarang ini. Karena keterbatasan kami juga untuk menjawab satu persatu, monggo yang Bapak Ibu hasilnya hari ini yang Bapak Ibu pahami, apabila ada pertanyaan di grup, dengan sangat monggo saling berbagi informasi. Tadi mungkin ada yang bertanya. Ya Pak Septian, mohon maaf. Ini sebelumnya tadi kan untuk KS yang baru, tadi kan Pak Nura juga menyampaikan bahwa insya Allah Pak Septian akan memasukkan atau menginputkan segera gitu deh. Nah untuk yang tadi kan PLT, beliau tadi yang sudah dibahas, ini terkait juga KS baru yang penginputkan jadi KS, awalnya jadi guru, sekarang jadi KS. Iku nggih mohon untuk perhatiannya juga. Siap, saya tahu itu, pertanyaan itu saya tahu. Saya apresiasi nanti itu teman-teman yang guru jadi kepala sekolah juga akan statusnya berubah menjadi kepala sekolah. Jadi dipegingkan di kepala sekolah. Iya Pak Nura. Mohon izin disampaikan, guru yang statusnya masih guru dan sudah berubah jadi kepala sekolah karena tugas kemarin sesuai SK, maka taggingannya adalah taggingan kepala sekolah. Betul. Meskipun statusnya masih guru. Nanti bertahap kami akan melakukan perbaikan itu. Artinya secara sistem nanti akan ada perubahan langsung jret gitu nanti. Satu demi satu. Nanti dilaporkan melalui fasilitatornya masing-masing di dalam grup yang ada. Seperti pasti akan ditindaklanjuti oleh Pak Septian, Bu Arum, dengan keterbatasan waktu dan kondisi kami. Dan nanti kalau ada kesempatan atau apa, kita akan kumpul bareng, bertahap. Mana kita kumpul, gitu. Seduluran ini kan nggak hari ini saja. Siap, Bapak. Kumpul di BKD, kumpul di gini dan sebagainya. Meskipun mami ini terbatas lah, ngobil lah iso lah.
Yang penting sudah terselesaikan, bisa sampai gitu Pak Nura. Terus kedua gini, nggak apa-apa penjenengan ya kalau ke BKD go SPPD. Biar dapat bawa SPPD, nek gak oleh kepala sekolah bilang, oh, Pak Nura suruh bawa SPPD Bu. Malah saya tak suruh Bapak kalau gitu. Siapkan berapa yang berangkat. Ya, karena BKD itu gak kayak apa-apa kecuali kecuali informasi kan gitu. Dan saya yakin harapan kami adalah kami nggak kepingin BKD itu tempat perintah kereng-kerengan dan sebagainya, tapi kita adalah partner bersama, partner perubahan, berharap bisa bersama maju, bersama lebih baik, saling bergandengan tangan. Ya, kami tidak akan pernah bisa mewujudkan ini semua tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya. Penjenengan adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih, orang-orang yang berharap bisa saling membantu, menguatkan, dan mewujudkan Sidoarjo lebih baik lagi. Saya tahu profesi pasti ada batasnya, SK pasti ada batasnya, tetapi pengabdian tak akan pernah terbatas. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa dapat dipahami, menjadi ini bagian dari bekal kita untuk menjadi lebih baik. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudah 4.14 ini waktunya ya, 16:14 menit. Saya BKD dari Sudut Kinerja, saya Nura Ahmadi dan Mas Septian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Semoga Allah bersama kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk daerah taman mungkin izin bisa tanya ke saya.